sempurna bagi kami Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat di dunia ini daripada pengorbananmu bagi kami Tuhan. Penebusanmu sempurna bagi kami Tuhan. Engkau bukan hanya membebaskan kami dari perkara-perkara yang negatif, tapi Engkau menyuplaikan semua hal yang positif di dalam kami Tuhan. Hayat Allah Engkau suplaikan ke dalam kami Tuhan, sehingga kami tidak pernah kekurangan hal-hal positif dalam hidup kami. Dan kami juga tidak akan terganggu dengan hal-hal negatif, karena Engkau telah memberikan semua hal yang positif dan telah menyingkirkan semua hal yang negatif melalui pengorbananmu yang sempurna Tuhan. Terima kasih khususnya kami telah menerima hayat ilahi yang menjadikan kami anak-anak Allah, yang membuat kami bisa hidup dalam kodrat ilahi, menjadi sempurna seperti Bapa di sorga sempurna. Kami sama dalam hayat dan sifat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi manusia supaya kami manusia menjadi seperti Allah di dalam hayat dan sifat, bukan dalam kedudukan ya Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami membawa sifat Allah dalam diri kami, hayat Allah dalam diri kami. Itu sebabnya Tuhan, menjadi sempurna seperti Bapa di sorga sempurna bukanlah hayalan belaka Tuhan, tapi itu menjadi kenyataan dalam hidup kami dan akan rampung sepenuhnya dalam Yerusalem baru ya Tuhan. Dan kami sedang menuju ke sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin terus perjalanan hidup kami, tuntun terus di dalam tangan Tuhan. Kau yang membungkus kaki kami, menuntun jalan hidup kami, sehingga tidak ada apapun dan siapapun yang dapat membuat kami tersandung untuk melaksanakan ekonomi Allah, untuk mewujudkan semua rencana-Mu di dalam kekekalan Tuhan. Menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Ketika kami mempersekutukan firman Tuhan, oh Allah Tritunggal yang ada di dalam kami, bekerjalah mengalirkan hayat Allah. Firman-Mu adalah roh dan hayat Tuhan. Kami percaya ketika kami bersekutu di dalam firman, kami bersekutu dengan Allah Bapa dan Allah Anak di dalam persekutuan roh. Dan hayat-Mu akan melengkapi hidup kami, mengisi, mencenuhi seluruh jiwa kami, sehingga kami dipenuhi dengan hayat ilahi, dan kami dibangun menjadi satu di dalam hayat ilahi. Terima kasih Bapa dalam surga, bekerja di dalam pemberitaan firman Tuhan. Teguhkan pemberitaan firman-Mu dengan tanda-tanda dan mujizat demi nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang kudus, nama yang ajaib. Terima kasih Tuhan, bekerja di antara kami, bekerja di dalam kami. Pakai kami semua untuk membicarakan pembicaraan Allah lewat kehidupan kami. Kami berdoa di dalam satu nama yang kami puja, satu nama yang kami sembah, satu nama dan tidak ada yang lain. Tidak akan ada pengganti Kristus dalam hidup kami. Tidak ada berhala dalam hidup kami Tuhan. Semua yang bukan Kristus adalah kuasa kegelapan. Kami tolak semuanya itu. Hanya Kristus yang ada dalam hidup kami, dan hanya Kristus yang kami puja, yang di dalamnya kami mengasihi dan kami mengabdikan seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan semua kita yang siap bersekutu dalam firman, sama-sama kita berkata amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Selamat siang semuanya. Saya harap saudara memahami bahwa kita sedang terus membahas kitab Matius ya saudara-saudara. Dan kita sudah sampai pada Matius pasal yang kelima tentang khotbah di bukit. Dan khotbah di bukit isinya adalah hukum tentang kerajaan sorga saudara-saudara. Ya, hukum tentang kerajaan sorga itu khotbah di bukit. Dan kita sudah membahasnya satu demi satu. Dan kita sudah sampai kepada bagian C, kalau sudah lihat bahannya, karena sudah di-share bahannya. Saya tidak akan mereview yang sebelum-sebelumnya untuk menghemat waktu. Jadi kita langsung masuk kepada bagian C. Setuju semua? Semua saudara sudah siap untuk berangkat? Oke, yang C saya ulangi bagian pertama kita sudah bahas pada minggu yang lalu.
C. Hidup keagamaan kita harus lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat agar dapat memasuki kerajaan sorga. Jadi kalau saudara mau memasuki kerajaan sorga, maka hidup keagamaan saudara harus dipastikan lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Maksudnya apa? Hidup keagamaan kita harus lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Bukannya kita melakukan hal-hal yang lebih dari apa yang mereka lakukan. Karena mereka tinggal di dalam Taurat, kata kunci mereka adalah melakukan. Ya saudara-saudara, tapi kita tinggal di dalam perjanjian baru, kata kunci kita bukan melakukan. Kita tidak hidup karena melakukan, kita hidup karena makan. Siapa di sini yang hidup karena makan? Semua sadar saudara hidup karena makan? Ada yang hidup karena bekerja? Kalau saudara bekerja nggak makan malah mati. Malah cepat mati saudara ya. Jadi kita harus sadar sepenuhnya bahwa kita ini hidup karena makan, bukan karena melakukan. Oke? Semua paham itu? Jadi tidak ada satupun orang di tempat ini atau dimanapun juga yang hidup karena melakukan sesuatu. Kita hidup karena makan, karena menikmati makanan. Jadi pastikan saudara terus menikmati Kristus sebagai makanan saudara supaya saudara hidup. Masalahnya bukan berapa banyak yang saudara lakukan buat Tuhan. Masalahnya berapa banyak saudara menikmati Tuhan sebagai makanan. Itulah yang membuat saudara akan tetap hidup. Kalau saudara cuma melakukan dan melakukan dan melakukan, tapi tidak menikmati Kristus sebagai makanan, saya jamin saudara mungkin kelihatan hidup, tapi sebetulnya engkau mati. Ada banyak orang Kristen kelihatannya hidup, tapi sebetulnya mati, saudara-saudara. Mengapa? Karena mereka fokus untuk melakukan sesuatu, mereka berpikir kalau mereka tidak melakukan apa-apa, mereka tidak akan hidup. Itu bohong. Saudara tidak akan hidup kalau saudara tidak makan. Tapi saudara akan hidup karena makan, walaupun saudara tidak melakukan. Dan apapun yang saudara lakukan, bukanlah apa yang saudara lakukan, tapi merupakan ekspresi dari dalam saudara. Itulah Kristus yang diekspresikan, itulah kebenaran saudara-saudara. Nah, hidup keagamaan kita harus lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Maksudnya adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu diumpamakan, hidup keagamaannya diumpamakan oleh Tuhan Yesus seperti kandang agama. Ya saudara-saudara, jadi kalau orang Kristen, saudara sebagai orang Kristen, anak Allah, hidup keagamaanmu seperti dalam kandang agama yang setiap hari rohnya terkungkung, yang setiap hari rohnya tidak bebas, tidak nikmat, harus lakukan ini, harus lakukan itu, harus begini, harus begitu, harus tambah ini, harus tambah itu. Kalau tidak lakukan ini, nanti begitu, nanti kalau tidak lakukan itu, nanti begitu. Kita diajarkan harus berdoa. Kenapa harus berdoa? Kenapa harus berdoa? Supaya diberkati. Banyak berdoa, banyak. Sedikit berdoa, sedikit. Tidak berdoa, tidak ada. Jadi saudara berdoa untuk. Kenapa harus berdoa? Supaya diberkati. Kalau kamu nggak berdoa, terkutuk kamu. Gitu ya saudara ya. Jadi kalau engkau melakukan doa, engkau hidup. Kalau engkau tidak melakukan doa, engkau mati. Itu hukum Taurat. Itu prinsip hukum Taurat. Makanya saya bilang sama saudara, orang bisa malas berdoa, tapi orang nggak bisa malas makan. Kalau saudara mau makan, saudara bilang malas makan, artinya saudara sedang sakit. Ya. Lalu kalau saudara berdoa dan saudara malas berdoa, artinya saudara belum tahu kalau berdoa itu adalah makan, bukan melakukan syariat agama. Jadi pastikan ketika saudara berdoa, saudara makan, maka saudara tidak akan malas. Semua kita suka makan dan semua kita hidup karena makan. Bahkan ada orang yang hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Saya harap kita semua makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan nanti jadi jumbo size.
karena harus makan terus dan ukurannya kelebihan. Nah, Tuhan membandingkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini ada dalam kandang agama, sedangkan orang-orang umat kerajaan ini ada dalam sebuah perjamuan kawin. Jadi sewajarnya orang-orang Kristen setiap hari menjalani kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Halo, menjalani kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan akan Tuhan, akan Kristus. Setiap saat saudara memanggil nama Tuhan, saudara bisa menikmati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin, saudara. Waktu saudara kecil, saudara panggil nama Bapak, nikmat nggak saudara? Kenapa dia jadi Bapak saudara? Kenapa dia jadi Bapak saudara? Karena dia menyalurkan hayatnya ke dalam diri saudara. Hayat adalah realitas Bapak. Seorang tidak bisa jadi bapak kalau dia tidak menyalurkan hayat ke dalam anaknya. Betul? Kita menerima hayat dari bapak kita secara jasmani, itu yang membuat dia jadi bapak kita. Jadi hayat bapak di dalam kita itu adalah realitas bapak. Oke? Saudara sudah menerima hayat Allah di dalam diri saudara, itu adalah realitas bapak. Hayat itu membuat saudara mengenal bapak. Makanya saudara kecil nggak diajarin kan siapa bapakmu? Engkau tahu siapa bapakmu, betul? Ada yang pernah salah panggil bapak? Kalaupun saudara manggil seorang bapak yang adalah bapakmu, di mana engkau telah menerima hayatnya, engkau rasa ada koneksi, betul nggak saudara? Rasanya manis memanggil dia bapak. Kalau itu bukan bapak kandung saudara yang menyalurkan hayat kepada saudara, kurang manis rasanya. Kita berasa di dalam. Karena hayat Bapak membuat kita mengenal Bapak kita. Paham saudara? Waktu saudara menikah, saudara punya mertua. Manggil mertuanya apa? Hah? Bapak juga ya? Tapi manggilnya enak nggak? Hah? Manggilnya enak nggak? Kita manggil mertua kita bapak, mama, itu kan karena peraturan. Ya kan saudara? Bukan karena hayat. Karena peraturan, itu sebabnya ya kita mau nggak mau harus panggil dia bapak, ibu, karena sudah menikah dengan istri kita. Tapi beda kalau saudara panggil bapak yang saudara di dalamnya punya hayat bapak, dengan saudara panggil bapak yang nggak ada koneksi hayat. Beda. Pengenalannya beda. Karena hayat di dalam kita membuat kita mengenal Bapak kita. Dan itu sebabnya kita tidak bisa salah mengenali Bapak kita. Karena ada hayat di dalam kita. Amin, saudara-saudara. Nah, ini harus kita nikmati setiap saat. Setiap hari. Dia adalah pohon kehidupan kita. Dia adalah pohon hayat kita. Kita harus menikmati dia sebagai makanan. Nah, kalau orang Kristen setiap hari hidupnya dirundung kemalangan demi kemalangan, nggak bisa menikmati Tuhan, ya, itu bukan soal kemalangannya. Saudara bisa dirundung kemalangan demi kemalangan, tapi saudara bisa tetap menikmati Tuhan. Hayat Allah di dalam diri saudara akan membuat saudara mampu untuk melewati setiap kemalangan. Jadi orang malang pun bisa nikmat. Nggak ada masalah saudara, orang malang, aku orang termiskin di dunia, nggak peduli. Saudara bisa menikmati Kristus di dalam kemiskinanmu. Amin saudara. Dan ketika engkau menikmati Kristus, engkau bisa melewati semua masalah dalam hidup saudara. Alkitab berkata, roh orang yang kuat bisa menanggung penderitaan. Itu ciri roh orang yang kuat. Seberapa kuat roh saudara, seberapa kuat saudara di dalam Tuhan, ditentukan oleh seberapa kuat saudara menanggung penderitaan. Jelas ya saudara ya? Jadi kita harus pastikan setiap hari hidup kita adalah menikmati perjamuan kawin. Saudara bangun pagi, nikmati Tuhan, haleluya. Nggak usah macam-macam nikmati Tuhan kayak gimana, udah. Saudara kalau jatuh cinta sama seorang wanita, saudara pandangin dia aja udah nikmat. Kayaknya belum mengalami ini. Bener. Pandangin aja udah nikmat. Kalau jaraknya jauh, pandangin foto aja nikmat. Ya, kita pandangin foto nikmat sambil memanggil namanya. Oh, Aji.
Itu kenikmatan, saudara. Nah, untuk saudara bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan kenikmatan akan Tuhan, saudara pasti harus mengasihi Tuhan, kan? Kasih bicara tentang kenikmatan, atau kenikmatan bicara tentang kasih. Jadi semua orang di dalam rumah Tuhan pasti mengasihi Tuhan. Hayat Allah di dalam kita adalah hayat yang mengasihi Tuhan. Amin. Kalau saudara kurang mengasihi Tuhan, artinya saudara tidak hidup di dalam hayat. Saudara keblok dengan pikiran saudara yang macam-macam itu. Saudara tidak tinggal di dalam hayat, saudara tidak hidup di dalam hayat. Semua orang yang hidup di dalam hayat ilahi akan mengasihi Tuhan. Tanpa saudara paksa. Tanpa saudara dipanas-panasin. Waktu saudara lahir baru, apakah saudara langsung mengasihi Tuhan? Tadinya tidak, kan? Tapi ketika saudara menerima hayat Allah, saudara detik itu juga langsung mengasihi Tuhan. Saudara rindu bersekutu dengannya, betul? Saudara rindu ketemu dengan dia, rindu dengan saudara-saudara seiman, rindu beribadah bersama-sama. Itu hayat Allah yang membuat saudara mengasihi Tuhan. Jadi tetaplah hidup di dalam hayat ilahi itu supaya saudara terus mengasihi Tuhan. Bukannya saudara berusaha mengasihi Tuhan, usahanya adalah hidup di dalam hayat ilahi itu. Terus hidup di dalam kelahiran baru saudara itu. Terus hidup di dalam roh kelahiran baru saudara itu. Roh kelahiran baru saudara, semua kita mengasihi Tuhan. Nggak ada orang yang sudah lahir baru nggak mengasihi Tuhan, tuh nggak ada. Ya saudara, yang ada adalah orang-orang yang disimpangkan dari roh kelahiran kembalinya, sehingga dia tertuju kepada banyak hal dan tidak berpaling kepada roh kelahiran kembalinya, kepada Tuhan di dalam rohnya. Sehingga dia jadi miss untuk mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita selalu berpaling ke dalam roh kita pasti mengasihi Tuhan. Mengatakan, oh Tuhan aku mengasihimu, itu gampangnya setengah mati. Setiap saat saya bisa berkata, Tuhan aku mengasihimu. Aku sungguh mengasihimu Tuhan. Itulah kehidupan yang nikmat. Perjamuan kawin. Amin, saudara-saudara. Kehidupan yang penuh dengan kenikmatan akan Tuhan. Nah, saudara harus seperti itu. Jangan seperti orang Farisi ahli Taurat. Mukanya serius terus. Santai tapi seriuslah. Gitu ya saudara. Dia harus menjagai keagamaannya begitu rupa sampai begitu serius. Kita tidak perlu seperti itu. Kehidupan kita sehari-hari adalah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan akan Tuhan. Nikmati Tuhan setiap saat dalam hidup saudara. Nikmati Tuhan setiap saat dalam hidup saudara. Amin saudara. Saudara pandang dia saja, saudara bisa menikmati dia. Saudara panggil namanya, saudara bisa menikmati dia. Oh haleluya. Saudara baca firman, Kristus terekspresi lewat firman-Nya. Saudara mengasihi dia. Amin saudara-saudara. Saudara lagi apa pun, menghadapi masalah pun, saudara bisa melihat Tuhan di dalam masalah saudara. Saudara mengasihi dia, karena dia terus bekerja dalam hidup saudara, dia terus menyertai saudara, dan dia tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dia menyatu dengan saudara, dia berbaur dengan saudara. Saudara adalah dia dan dia adalah saudara. Jadi kita tidak pernah berpisah dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita takut terpisah dengan dia? Orang dia menyatu dengan kita. Amin saudara-saudara. Nah, apalagi maksudnya kehidupan agama kita harus lebih benar daripada orang Farisi. Kalau kita perhatikan pasal yang ke-6 dari Matius ini, saudara-saudara, itu di situ Tuhan Yesus bicara kalau kita melakukan hidup keagamaan kita, kebenaran ibadah kita, kita harus melakukannya secara tersembunyi. Nah, ini berbeda dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Sementara orang Farisi dan ahli Taurat, ketika mereka menjalankan hidup keagamaan mereka, mereka selalu maunya pamer. Kalau doa maunya ketahuan orang. Doa di persimpangan jalan saudara-saudara. Dan suaranya keras-keras supaya ketahuan orang. Nah Tuhan bilang kalau suruh baca pasal yang ke-6, kita nggak baca ayatnya ya, nanti kita akan ke sana secara khusus. Tapi secara singkat saya mengatakan, Tuhan ajarkan kalau kamu memberikan sedekah harus tersembunyi. Bahkan tangan kiri memberi sedekah, tangan kanan nggak perlu tahu. Ini ekstrimnya nih saudara. Ya nggak bisa sih tangan kanan nggak tahu tangan kiri memberi. Tapi ekstrimnya Tuhan bilang, bahkan kalau tangan kiri kamu memberikan persembahan, tangan kananmu nggak perlu tahu. Artinya kau harus begitu tersembunyi.
melakukan kebenaranmu. Tuhan adalah Tuhan yang tersembunyi. Tapi sayangnya banyak orang Kristen sukanya pamer ketika melakukan kebenaran. Nah, kita nggak boleh, Tuhan bilang kalau memberikan sedekah harus tersembunyi. Nggak boleh pamer. Nggak boleh orang tahu. Amin, saudara-saudara. Saudara boleh membiasakan diri, misalnya saudara tergerak untuk memberi kepada seseorang di antara jemaat di tempat ini, saudara berikan dalam satu amplop, masukkan ke dalam kotak persembahan tanpa nama, tapi tujuannya jelas. Kepada siapa jelas, tapi dari siapanya nggak usah tulis. Jadi nggak ada yang tahu kalau saudara memberi persembahan kepada dia, karena saudara didorong oleh Roh Kudus untuk memberikan persembahan kepada dia. Saudara boleh lakukan itu namanya memberikan persembahan secara tersembunyi. Ya saudara, doa juga harus tersembunyi. Kalau kamu doa, masuk ke dalam kamarmu, kunci pintu kamarmu, berdoa kepada Allah di tempat tersembunyi, maka Allah di tempat tersembunyi akan memberikan upah kepadamu. Bahkan sering kali Tuhan memberikan upah secara tersembunyi. Jadi kalaupun doa, saudara harus bersembunyi. Jangan ketahuan kalau saudara doa. Ini beda dengan orang agamawi. Orang agamawi kalau berdoa, dia maunya semua orang tahu kalau dia berdoa. Saudara, puasa pun sama. Jangan ketahuan kalau saudara puasa. Tuhan bilang kalau puasa sisiran yang benar, pakai minyak rambut, cuci muka, mandi. Jangan kalau puasa mukanya kuyu. Supaya orang nanya, kenapa kamu kuyu? Iya nih lagi puasa udah 40 hari nggak makan. Jadi ketahuan dia puasa, saudara-saudara. Harusnya ketika kita menjalankan hidup keagamaan kita, nggak ada yang tahu. Tersembunyi. Maka Bapa di sorga akan berkenan dan memberikan upah. Ya saudara, kalau sampai ketahuan, upahmu sudah lunas. Engkau sudah mendapat upahnya, kata Tuhan. Saudara berdoa nih, orang tahu saudara berdoa, lunas. Nggak dapat upah lagi. Sudah dapat upahnya. Apalagi kalau sampai orang bilang, wih kamu hebat, rajin doa. Wah udah upahnya udah nggak dapat lagi. Puasa, orang-orang tahu saudara puasa, wih hebat kamu puasa. 1 bulan penuh, wih, nggak bolong, wih luar biasa. Udah kamu sudah mendapat upahnya, Tuhan tidak akan memberikan upah lagi. Doa sama. Jadi ayo mari kita mulai belajar melakukan hidup keagamaan kita, kebenaran kita di hadapan Tuhan secara tersembunyi. Ya. Pak, kalau orang-orang nggak tahu saya berdoa, nanti dibilangnya saya kurang doa, ya nggak apa-apa. Kan doa cuma hubungan kita dengan Tuhan. Kalau orang lain bilang kita kurang doa, ya biarin aja itu urusan dia. Kan orang bisa menilai orang beda-beda ya saudara ya. Tapi kan antara kita dengan Tuhan, kita tahu. Kita punya hubungan dengan Tuhan, kita tahu sendiri kan. Saya yakin semua saudara tahu hubungan saudara dengan Tuhan seperti apa, apakah jauh dekat, sejauh apa, sedekat apa, gitu kan. Semua saudara tahu. Ya. Jadi jangan mengharapkan penilaian orang ketika saudara menjalankan hidup keagamaan saudara. Oke? Ya. Itu. Jadi memberi sedekah, berdoa, berpuasa secara tersembunyi. Ayo kita belajar jadi orang Kristen, kalau melakukan kebenaran kita lakukan secara tersembunyi. Nggak usah orang-orang tahu, nggak usah gembar-gembor. Ya, nggak usah gembar-gembor. Lalu yang ketiga adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu dalam menjalankan hidup keagamaan mereka itu mereka buta dan picik. Sementara kita orang Kristen harus lebih benar dari mereka, kita harus melihat dengan jelas dan luas dalam menjalankan hidup keagamaan kita. Kalau saudara perhatikan, semua orang beragama rata-rata ketika mereka menjalankan ibadahnya, mereka selalu maunya mengganggu kehidupan orang lain. Nggak tahu kenapa, rasanya kalau nggak mengganggu kehidupan orang lain kurang rohani gitu saudara. Semakin mengganggu kehidupan orang lain, semakin rohani. Maka mau berdoa pagi-pagi, kita semua harus ikut bangun saudara-saudara. Ayo aku berdoa, kamu semua harus berdoa seperti aku. Doa. Semua kita dibangun. Kita masih mau tidur, tapi dibangunin saudara-saudara.
Kalau suaranya kurang kencang, pakai toa. Supaya semua mendengar. Mengganggu. Mau ibadah pribadi, mau ibadah korporat, mengganggu. Mereka puasa juga mengganggu. Kadang-kadang kita harus ikut puasa sama mereka, saudara. Itulah ciri orang beragama, buta dan picik. Coba kalau kita tegur mereka, kita protes, maaf Pak, suaranya kecilin dikit dong, saya terganggu. Apa yang terjadi? Wah, marah. Kenapa? Itu namanya buta dan picik. Mereka melakukan kesalahan, mereka mengganggu orang lain. Kalau kita komplain, mereka marah. Itu namanya buta dan picik. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan mengganggu orang lain. Logikanya saudara, kalau kita punya akal sehat, bagaimana mungkin kita menikmati ibadah, tapi ibadah kita mengganggu orang lain? Gimana caranya? Harusnya kalau kita beribadah, orang lain diberkati, bukan diganggu. Bukan terganggu dengan hidup keagamaan kita itu. Dengan ibadah kita seharusnya orang lain diberkati, bukan terganggu. Jadi kita harus bijaksana dalam menjalankan hidup keagamaan kita, jangan sampai kita seperti mereka. Mereka itu buta dan picik, itu sebabnya mereka keras kepala. Ya. Termasuk orang Kristen, kalau mereka adalah orang Farisi dan ahli Taurat, roh agamawinya kuat, saudara-saudara, mereka suka mengganggu kalau mereka beribadah. Beberapa orang cerita waktu retreat yang lalu, jam 4, jam 5 ada yang teriak-teriak doa. Kita masih mau tidur, kita terpaksa bangun, saudara-saudara. Jadi nggak bisa tidur lagi. Kenapa harus begitu, saudara-saudara? Ayo kita berpikir secara sehat. Seharusnya ibadah kita tidak mengganggu orang lain. Ya. Seharusnya ketika kita beribadah, orang lain menikmati. Orang lain bisa merasakan atmosfer sorga dan lain-lain tanpa kita perlu memperkatakannya. Seperti gitu, saudara-saudara. Jadi jangan menjadi orang agamawi yang buta dan picik dalam menjalankan ibadah kita. Dalam menjalankan kehidupan agama kita, saudara-saudara. Jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka itu buta dan picik, dan itu sebabnya mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Rasul Paulus bilang, aku bersaksi tentang mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengenalan yang benar. Daripada mereka mau menegakkan kebenaran Allah, mereka malah mau menegakkan kebenaran mereka sendiri. Karena bagi mereka, kebenaran itu bukan Allah. Bagi mereka, kebenaran adalah diri mereka sendiri. Di luar diri mereka, tidak benar. Semua yang tidak cocok dengan pemikiran mereka tidak benar. Itulah orang buta dan picik. Kita jelaskan Alkitab secara gamblang di depan mereka, mereka tetap bertahan dengan opini mereka, walaupun apa yang kita sampaikan mereka tahu itu benar dari Alkitab. Mereka tidak akan berubah opininya hanya karena kita menjabarkan Alkitab secara gamblang dan begitu jelas. Enggak akan berubah. Mereka tetap dengan opini mereka dan keusangan mereka, dan itu sebabnya mereka tidak bisa berubah. Itu orang buta dan picik, saudara-saudara. Itulah orang yang hidup dalam kandang agama. Selalu buta dan picik. Kita nggak bisa menasehati mereka, kita nggak bisa memberikan kebenaran yang baru kepada mereka. Mereka tertutup dengan opini dan keusakan mereka di dalam kandang agama mereka, saudara-saudara. Itu sebabnya mereka kurang bisa menikmati Kristus. Selama masih ada yang lain selain Kristus, engkau tidak akan bisa maksimal menikmati Kristus dalam hidupmu. Hanya Kristus yang bisa kita nikmati, yang harus kita nikmati, dan bukan yang lain. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau saudara mau bicara dengan orang Farisi dan ahli Taurat tentang hati nurani, sudah sulit. Bagaimana mungkin kita bicara tentang hati nurani terhadap orang yang buta? Semua orang buta tinggal dalam kegelapan. Di dunia ini tidak ada yang paling gelap selain buta, selain kebutaan. Ketika orang buta tinggal dalam kegelapan, bagaimana kita mau bicara tentang hati nurani kepada mereka? Dengarkan orang-orang beragama di luar sana. Siapa yang paling banyak teriak hati nurani? Mereka. Orang-orang beragama itu, mereka teriak-teriak demi hati nurani rakyat. Kita harus berdasarkan hati nurani. Tapi mereka sendiri banyak melanggar hati nurani. Itulah orang beragama. Mereka teriak-teriak hati nurani, tapi mereka yang paling banyak melanggar hati nurani, bahkan tanpa rasa bersalah. Jadi ada banyak hal yang tidak masuk akal
di dalam kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat yang kita tidak boleh sama dengan mereka. Kita tidak boleh sama dengan mereka. Sekali lagi, kita tidak boleh sama dengan mereka. Hidup keagamaan kita harus lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Sebagai orang-orang Kristen, seharusnya kita melihat segala sesuatu secara jelas berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Alkitab. Kebenaran hanya ada dalam Alkitab. Kristus hanya diwahyukan lewat Alkitab. Allah Tritunggal hanya diwahyukan lewat Alkitab. Semua yang tidak menuruti Alkitab bukanlah kebenaran. Kalau saudara mau mengenal Kristus, saudara harus mengenal Alkitab secara tepat. Saudara tidak bisa mengenal Kristus secara tepat kalau engkau tidak mengenal Alkitab secara tepat. Saya harus terus terang buat saudara. Dulu saya sekolah teologi, tamat sarjana teologi. Tapi saya harus mengakui, saya tidak mengenal Tuhan dengan tepat. Saya tidak mengenal Allah Tritunggal dengan tepat. Saya tidak mengenal Kristus dengan tepat. Mengapa? Karena saya tidak mengenal Alkitab secara tepat. Tapi ketika saya mulai mengenal Alkitab secara tepat, semua terang benderang. Kristus bisa kita kenal secara tepat. Allah Tritunggal bisa kita kenal secara tepat. Kebenaran bisa kita kenal secara tepat. Hayat ilahi bisa kita kenal secara tepat. Karena kita memahami Alkitab secara tepat. Itu sebabnya tanpa pengenalan Alkitab yang tepat, kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah secara tepat. Dan kita tidak akan bisa mengenal kebenaran secara tepat, saudara-saudara ya. Nah, ayo kita lanjut saudara-saudara. Itu kebenaran kita harus lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Baru kita bisa memasuki kerajaan Allah. Saya harus terus terang sama saudara. Selama saudara tidak mendengar suara gembalamu untuk keluar dari kandang agama untuk berpindah kepada perjamuan kawin, saudara akan terus bergumul dalam kekristenan saudara. Saudara akan terus bergumul dalam kekristenan saudara. Ya, saudara tidak akan menikmati padang rumput seperti yang seharusnya. Mungkin kau bisa menikmati padang rumput tapi terbatas. Tapi ketika engkau mendengar suara gembala yang memanggilmu untuk keluar dari kandang agamamu, engkau akan menikmati padang rumput yang luas, yang tak terbatas, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Jadi saya berdoa supaya hari ini semua orang Kristen mendengar suara gembalanya yang memanggil engkau untuk keluar dari kandang agamamu. Biarlah semua roh agamawi dihancurkan. Semua roh Farisi dan ahli Taurat dihancurkan. Tidak ada lagi benteng-benteng agama dalam pikiran saudara. Tidak ada lagi benteng-benteng agama yang menghalangi kita untuk menikmati Tuhan. Semua kita, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita akan bisa menikmati padang rumput yang luas, seluas-luasnya. Sehingga setiap hari sudah dikenyangkan oleh hayat ilahi tersebut. Amin, saudara-saudara. Mari kita beranjak kepada yang ke-D, hukum-hukum pokok yang dipertinggi. Ada beberapa contoh hukum yang dipertinggi di sini. Misalnya tentang membunuh, tentang jangan membunuh, tentang jangan berzina, tentang jangan bercerai dan sebagainya. Saudara-saudara, ayo kita bahas satu demi satu. Ini salah satu hukum-hukum pokok yang dipertinggi. Karena Alkitab itu kalau mencatat saudara-saudara, bahkan urutannya juga itu ajaib, saudara, tepat. Jadi kita benar-benar harus menghargai Alkitab sebagai kebenaran ilahi yang luar biasa, yang ajaib. Hanya Roh Kudus yang bisa melakukannya. Ayo kita bahas tentang hukum tentang membunuh sekarang, saudara-saudara. Sudah siap hukum tentang membunuh? Oke. Ayat 21 sampai 26. Ayat 21 sampai 22 dulu deh. 21 sampai 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Ini hukum yang lama. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, ini yang dipertingginya, hukum yang barunya. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi hukum yang lama tidak boleh membunuh, tapi hukum yang baru yang disempurnakan tidak boleh marah. Hukum yang lama memperhatikan perkara yang di luar, yang terekspresi membunuh.
Tapi hukum yang baru memperhatikan perkara yang di dalam yang belum kelihatan, yaitu marah. Sedangkan marah adalah motivasi dari membunuh. Oke? Alkitab bilang, Tuhan Yesus bilang, jangan marah terhadap saudaramu. Siapa yang marah? Dihukum. Dulu kalau saudara membunuh, saudara dihukum. Tapi zaman sekarang, dalam zaman perjanjian baru, kalau saudara malah, saudara dihukum. Jadi tidak boleh marah, bukan sekedar tidak boleh membunuh, tapi tidak boleh marah. Kalau hukumnya tidak boleh membunuh, saya rasa semua kita bisa melakukannya ya. Karena membunuh orang juga nggak gampang kan. Perlu keberanian tersendiri. Kayak gitu saudara. Tapi kalau dibilang jangan marah, nah ini susah atau gampang? Diam semua. Bahkan bukannya cuma jangan marah. Kalau kamu mengata-ngatai saudaramu kafir, raka, bodoh, tolol, tidak ada gunanya. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang merendahkan. Nggak boleh. Jadi ngata-ngatain saudara kita itu nggak boleh. Ini dibilangnya saudara karena ini membahas tentang kehidupan gereja sebetulnya saudara-saudara. Ya, jadi kita nggak boleh bukan cuma marah, tapi merendahkan saudara kita, mengata-ngatai saudara kita bodoh, tolol, nggak ada gunanya. Nah, itu nggak boleh. Anak-anak muda saling lirik-lirikan ini saudara. Saya ngerti apa maksudnya nih. Jahil, itu artinya blon, dungu, durhaka. Nah ini lebih kepada ungkapan yang bersifat menghakimi. Ini lebih parah daripada merendahkan. Ini ada unsur menghakiminya saudara-saudara. Lebih parah daripada raka. Jadi saudara, dalam kehidupan bergereja, kita nggak boleh menganggap remeh saudara-saudara kita. Kita nggak boleh merendahkan saudara-saudara kita yang lain. Lalu ngata-ngatain. Itu orang bodoh banget sih. Wah, ini nggak boleh saudara. Itu orang nggak guna banget sih. Nah, ini nggak boleh nih. Ini anak-anak muda kalau lagi main game suka keluar kata-kata kayak gini nih saudara. Itu harus dihapuskan dari kosakata saudara itu. Saya tidak mendengar amin kayaknya. Siapa tahu nggak kedengeran. Harus dihapuskan itu dari hidup kita. Nggak boleh marah terhadap saudara kita, nggak boleh ngata-ngatain saudara kita, nggak boleh nganggap rendah saudara kita, dan nggak boleh menghakimi saudara kita. Semua setuju? Jadi nggak boleh saudara, nggak boleh. Dalam perjanjian lama ada satu contoh kisah yang di mana Musa ketika bangsa Israel kekurangan minum, ya. Pertama kali kekurangan minum, Musa disuruh bicara kepada gunung batu, keluar air, jemaat bisa minum. Peristiwa kedua di mana jemaat kurang minum, mereka bersungut-sungut juga. Musa disuruh pertama Musa disuruh pukul, keluar air. Yang kedua Musa disuruh ngomong sama gunung batu, jangan pukul, tapi cuma ngomong, gitu ya saudara. Tapi Musa pukul karena dia marah. Dia marah sama jemaat, gregetan. Bahkan pemimpin nggak boleh marah sama jemaat, bayangkan. Terima kasih Tuhan. Lalu Musa marah terhadap jemaat, lalu Musa bilang kayak gini. Bilangan 20 ayat 10, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkata lagi kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Nah ini moreh ini, jahil, durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Lalu dia pukul gunung batu itu. Dan Tuhan marah, Musa nggak boleh masuk ke tanah perjanjian. Walaupun dia yang memimpin umat keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, tapi dia tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Salah satunya karena dia marah terhadap umat dan mengatai umat orang durhaka. Itu nggak boleh. Bahkan pemimpin nggak boleh menghakimi jemaat loh. Yo. Apalagi jemaat sama jemaat. Jadi sebagai pemimpin tuh saya harus berhati-hati, nggak boleh saya marah sama jemaat, kepahitan sama jemaat, akhirnya saya menghakimi jemaat,
dan mengata-ngatai jemaat. Tuhan bisa marah sama saya. Karena kan ini semua anak Tuhan ya. Saudara kan semua anak Tuhan nih. Saya cuma dititipkan untuk memimpin saudara, untuk merawat saudara kan. Itu misalnya, seperti misalnya dulu waktu Selin masih kecil, saya suka titip di rumah Eli tuh. Kalau saya pergi, nggak ada orang di rumah, titip di rumah Eli gitu kan ya. Kalau seandainya saya titip di rumah Eli anak saya, dia harus memperlakukan anak saya secara baik-baik kan. Dia nggak boleh ngata-ngatain anak saya kan. Mungkin anak saya nakal, dia kesel, durhaka, wah. Itu kalau saya tahu saya pasti marah, karena itu anak saya. Kayak gitulah Tuhan kira-kira. Musa main anak aja, durhaka, marah Tuhan. Ini umatnya ini loh, biji matanya. Jadi nggak boleh main-main. Jadi saudara, kita jangan cuma tidak membunuh, tapi juga tidak boleh marah, tidak boleh mengata-ngatai orang, tidak boleh menghakimi orang. Saudara bisa tangkap itu? Jangan marah, jangan ngata-ngatain orang, jangan menghakimi orang. Jangan merendahkan orang. Dihukum loh. Hukumannya sama dengan membunuh, masuk neraka. Ini kayaknya pada nggak takut neraka ya? Udah kebal neraka nih. Alkitab berkata bahkan Tuhan Yesus memberikan warning yang begitu keras. Siapa yang marah terhadap saudaranya, ngata-ngatain saudara, yang menghakimi saudaranya, layak masuk neraka, katanya saudara. Ini menunjukkan betapa hal ini harus ditanggulangi secara serius tentang marah. Sebagian besar kita terganggu oleh marah. Marah adalah sesuatu yang sangat berbahaya di dalam hidup kita, saudara-saudara. Kalau tidak membunuh mungkin gampang, kalau marah, aduh. Jadi ayo mulai belajar hidup di dalam hayat ilahi, sehingga semakin kita bertumbuh di dalam hayat, semakin berkurang hal-hal yang bisa membuat kita marah. Betul saudara? Kalau kita terus bertumbuh di dalam hayat ilahi, maka semakin sedikit hal-hal yang bisa membuat kita marah. Ya, marah dalam hati, ngata-ngatain orang, ya, maki-maki orang, apalagi menghakimi orang, nggak bisa. Lalu mungkin ada yang tanya, gimana? Apa kita masuk neraka kalau kita marah seperti itu? Nah, menurut kesaksian seluruh Alkitab, saudara-saudara, orang-orang yang sudah lahir baru, sudah menerima hayat Allah, tidak akan masuk ke dalam neraka lautan api. Tidak akan. Tapi mereka akan menghadap tahta penghakiman Kristus. Jadi ketika kita baca Alkitab, ada satu ayat berkata seperti ini, saudara-saudara, kita harus melihat Alkitab secara keseluruhan. Kesaksian Alkitab secara keseluruhan, semua orang yang sudah lahir baru, kalau melanggar hukum Tuhan, tidak akan masuk neraka, tapi dia akan menghadap tahta penghakiman Kristus namanya. Nanti di situ dia dihakimi. Apakah akan menerima pahala atau pendisiplinan? Seperti gitu. Coba sudah baca Roma 14 ayat 10. Roma 14 ayat 10. Sudah di situ semua? Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Jadi kalau kita menghakimi saudara kita menghina saudara kita menghadap tahta pengadilan Allah. Ini konfirmasi dari ayat yang lain. Jadi kita semua memang tidak akan masuk neraka, api yang menyala-nyala itu. Lalu mengapa di sini Tuhan Yesus mengatakan itu? Ini cuma untuk menekankan bahwa ini harus ditanggulangi secara serius. Itu saudara. Tapi menurut kesaksian seluruh Alkitab, kita tidak akan masuk neraka, tapi akan menghadap tahta penghakiman Kristus. Itu saudara ya. Oke, semua paham sampai di sini? Lalu Alkitab berkata di dalam ayat 23, Matius 5,
Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi kalau saudara ada mengalami gap, ganjalan dengan saudara-saudaramu yang lain, ketika engkau ingin beribadah, engkau harus membereskan dulu dengan saudaramu. Tuhan memerintahkan supaya kita membereskan apa yang ada di hati kita dengan saudara kita. Mengapa? Karena kalau kita beribadah kepada Tuhan atau dalam persekutuan seperti ini, maka kalau saudara punya gap, punya ganjalan di dalam hati saudara terhadap saudaramu yang lain, itu akan mengganggu persekutuan. Ya, itu akan mengganggu jalannya persekutuan, dan itu akan mengganggu persekutuan saudara dengan Tuhan dan dengan sesama saudara seiman. Itu sebabnya Tuhan suruh bereskan. Engkau mau berdoa, engkau mau beribadah, engkau ingat akan hati saudaramu yang mungkin merasa engkau punya salah atau apa, ya. Kalau harus dibereskan, saudara harus bereskan, baru beribadah, baru lanjutkan ibadah supaya persekutuan saudara tidak terganggu. Karena kalau saudara melanjutkan ibadah tapi persekutuan saudara terganggu, itu akan saya mau bilang sia-sia, ya agak sia-sia sih menurut saya. Jadi pastikan kalau saudara mau ibadah, saudara mau bersekutu dengan Tuhan atau sesama saudara seiman, pastikan hatimu bersih dari kesalahan. Amin. Beresin dulu. Kalau perlu minta maaf, ya. Tapi pas saya nggak salah, ya. Tapi untuk memperbaiki hubungan, saudara perlu minta maaf. Karena kadang-kadang kita nggak salah, tapi dia merasa kita salah, ya sudahlah, kita minta maaf. Habis gimana? Dia nggak merasa salah, dia merasanya kita yang salah, ya udah kita minta maaf. Dengan kita minta maaf, hubungan bisa terjalin kembali, ya sudah, bagus. Jadi kita bisa melanjutkan persekutuan kita. Oke? Lalu kalau saudara baca di dalam ayat 25, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ini adalah bicara tentang selama kita masih hidup, kita harus membereskan semua permasalahan dengan saudara kita. Jangan sampai terlambat kita harus menghadap tahta penghakiman Kristus. Jadi selama kita masih hidup atau selama dia masih hidup, kita harus secepatnya berusaha membereskan. Supaya tidak keburu dibawa ke tahta penghakiman Kristus gitu. Menghindari tahta penghakiman Kristus maksudnya gitu. Kalau kita sudah bereskan di dunia, maka ini tidak akan dibawa. Kasusnya dianggap sudah selesai. Tapi kalau kasusnya belum selesai, kita akan dibawa ke tahta penghakiman Kristus, kasusnya dibuka di situ. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Ya. Jadi kalau saudara punya ganjalan terhadap saudara yang lain yang harus dibereskan, secepatnya bereskan supaya keburu. Jangan sampai kita mati atau dia mati atau Tuhan keburu datang. Maka enggak keburu, kasusnya akan dilimpahkan ke penghakiman, ke pengadilan. Ya, saudara. Jadi usahakan masalah hubungan dengan saudara seiman, usahakan clear semuanya. Kalau saudara Tuhan terangi dalam hati saudara, saudara ada menganggap remeh saudara seiman yang lain, ya saudara harus mengakui itu di hadapan Tuhan. Kalau orang yang lainnya nggak tahu dan hubungan saudara baik, mungkin nggak perlu pemberesan secara langsung. Tapi kalau orangnya tahu harus dibereskan. Jadi usahakan ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, hubungan kita dengan semua saudara seiman kita baik. Supaya kasusnya nggak dibawa ke tahta penghakiman Kristus. Saudara paham ya? Karena tahta penghakiman Kristus ini, saya kesini sebentar, saudara-saudara saya bahas sebentar. Tahta penghakiman Kristus, satu sisi ini adalah hal yang indah, karena di mana kita bisa mendapat hadiah.
Tapi lain sisi, ini juga hal yang mengerikan karena kita bisa mendapatkan hukuman. Dalam bahan KTB berapa waktu yang lalu, kita belajar tentang pahala dan hukuman. Nah, ini pengadilannya di sini. Apakah saudara dapat pahala atau hukuman? Semua yang saudara lakukan itu akan keluar di sana semua. Nah, saya berikan beberapa kisi-kisi buat saudara supaya saudara siap menghadap tata penghakiman Kristus. Kira-kira ini yang akan diadili di sana nanti. Oke? Kalau saudara tahu apa yang akan diadilikan, saudara lebih siap nantinya ya. Yang pertama adalah tentang standar moral kehidupan. Kita sudah bahas pada waktu-waktu yang lalu. Kalau saudara bertumbuh di dalam hayat, jadi intinya sebetulnya adalah bertumbuh di dalam hayat. Kalau saudara bertumbuh di dalam hayat, standar moral saudara akan tinggi, bertambah tinggi. Nah, itu akan membantu di dalam tata penghakiman Kristus, karena standar moral akan diperhitungkan di tata penghakiman Kristus. Ya. Oke, yang kedua adalah tentang perkataan sia-sia. Setiap perkataan sia-sia yang keluar dari mulut kita akan dipertanggungjawabkan dalam tata penghakiman Kristus. Saya kasih ayatnya tapi kita nggak perlu baca ya. Ini singkat saja, nanti suruh baca sendiri di rumah. Nah, perkataan sia-sia ini sering kali keluar dari mulut kita. Perkataan sia-sia adalah perkataan yang kosong yang nggak ada gunanya. Ya, nggak membangun. Pokoknya perkataan sia-sia. Maki-maki itu termasuk perkataan sia-sia. Ya saudara-saudara. Jadi perkataan sia-sia kita harus perhatikan, usahakan kita hidup terus di dalam Kristus, tinggal dalam Kristus, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita itu penuh dengan firman. Kalau yang keluar firman pasti bukan sia-sia. Betul saudara? Nah, ada beberapa poin juga yang saya masukkan di situ. Janji tak ditepati itu juga termasuk perkataan sia-sia. Menurut Pengkhotbah pasal 5 ayat 5 sampai yang ke-7. Saudara janji sama Tuhan, saudara nggak tepati, itu perkataan sia-sia termasuknya. Saudara janji sama orang, saudara nggak tepati, itu juga perkataan sia-sia. Jadi pastikan perkataanmu bisa dipegang. Kalau saudara janji sama saya jam 4 sore saya sudah standby. Oke? Oh, tapi ada ini, ada itu, ada halangan, ada ini, ada ini. Kalau ada halangan, saudara ngomong, perbarui perjanjiannya. Pak, saya mungkin akan terlambat setengah jam lagi, 4:30 jadi diperbarui ya. Kalau saya oke. Tapi janji adalah janji. Jadi kalau saudara ngomong, saudara pastikan, saudara lakukan apa yang saudara ngomong. Jelas? Kalau jam 3 artinya? Jam 2 artinya? Jam 10 artinya? Jangan ibadah jam 10 saudara datang setengah 11. Itu melanggar perjanjian namanya. Jelas ya saudara ya? Jadi perkataan sia-sia termasuk janji yang tak ditepati itu adalah perkataan sia-sia. Lalu di dalam Yeremia 23 ayat 16 itu juga nubuat atau khotbah penuh PHP kalau istilah saya. Khotbah yang penuh dengan iming-iming, pengharapan palsu itu termasuk perkataan sia-sia. Makanya para pengkhotbah hati-hati jangan menyampaikan khotbah yang penuh dengan iming-iming lagi. Oke? Sampaikan firman Tuhan saja, jangan banyak janji. Jangan banyak iming-iming. Saudara-saudara yang memberitakan Injil misalnya, ada orang sakit, saudara jangan bilang begini, saya doakan pasti sembuh. Itu iming-iming. Karena pasti sembuh apa enggak? Ya buktinya belum tentu kan? Ya saudara, tapi kan kita harus beriman. Ya, tapi iman tidak sama dengan bohong. Oke, kalau saudara bilang pasti tapi tidak terjadi, artinya saudara bohong. Artinya saudara mengiming-imingin orang, memberikan pengharapan palsu. Enggak boleh. Jadi menginjillah dengan apa namanya? Dengan baik. Kayak gitu. Lalu sumber perkataan harus diperhatikan juga. Karena Tuhan bilang apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Jadi kalau hatimu penuh dengan ketakutan, maka perkataanmu akan penuh dengan ketakutan. Hatimu penuh dengan kekhawatiran, maka perkataan yang keluar dari mulutmu akan penuh dengan kekhawatiran. Hatimu penuh dengan kepahitan, maka keluar perkataan yang penuh dengan kepahitan.
hatimu penuh dengan amarah, maka perkataan yang keluar dari mulutmu penuh dengan amarah. Sumber perkataan harus diperhatikan. Kalau hatimu penuh dengan kecurigaan, maka perkataan yang keluar dari mulutmu penuh dengan kecurigaan. Sumber perkataan harus diperhatikan. Kadang-kadang kata-katanya benar, tapi sumbernya salah. Makanya Tuhan bilang, apa yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan orang. Tapi apa yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Tahukah saudara, setiap kali saudara mengatakan perkataan sia-sia keluar dari mulut saudara, itu saudara dinajiskan atau dicemari. Jadi perkataan sia-sia mencemari kita, dan kalau kita dicemari, itu membocorkan hayat. Jadi perkataan sia-sia itu mencemari kita dan membocorkan hayat. Itu sebabnya hati-hati dalam berkata-kata. Oke? Hati-hati dengan sumber perkataan kita. Kita harus tahu sumber perkataan kita ini dari mana? Dari Tuhan, dari iblis, dari pikiran kita, dari keagamawian, dari roh, atau dari mana? Jangan asal berkata-kata. Kalau apa yang masuk dari mulut sih, apa yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan. Anjing yang masuk ke dalam mulut, suruh makan RW, tidak menajiskan. Tapi anjing yang keluar dari mulut itu menajiskan. Suruh makan babi, babi yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan. Tapi babi yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan. Itu yang mencemari saudara. Dan membocorkan hayat. Jelas saudara. Jadi hati-hati dengan apa yang keluar dari mulutmu. Ya bukan berarti saudara juga sembarangan dengan apa yang masuk ke dalam mulutmu. Itu mempengaruhi kesehatanmu aja sih. Jangan semuanya masuk ke dalam mulut. Oke? Semua binatang yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan. Tapi semua binatang yang keluar dari mulut itu menajiskan. Itu mencemari kita. Oke? Nah yang ketiga, yang dipermasalahkan atau yang diangkat nanti dalam tahta penghakiman Kristus adalah tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari kita. Tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban sehari-hari kita, itu akan dipermasalahkan. Lalu tanggung jawab kerohanian kita, Matius 25. Ini tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Yang satu menyiapkan pelita, yang satu menyiapkan minyak dalam bejananya, tapi yang satu tidak menyiapkan minyak dalam bejananya. Artinya 5 gadis bijaksana ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab secara rohani, terus hidup dalam roh, terus menyiapkan, mengizinkan roh memenuhi bejana jiwanya. Sehingga di dalam jiwanya penuh dengan minyak juga. Bukan hanya di dalam rohnya, tapi di dalam bejana jiwanya penuh dengan roh juga. Tapi orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kerohaniannya, mereka tidak punya persediaan minyak. Sehingga ketika mempelai datang, mereka ditolak. Lalu yang kelima adalah tanggung jawab pelayanan. Matius 25 ayat 14 itu tentang perumpamaan tentang talenta. Sudah dipercayakan harta, ada yang dipercayakan 5, ada yang dipercayakan 2, ada yang dipercayakan 1. Yang 5 menjalankan tanggung jawab pelayanannya dengan baik, berkembang menjadi 10. Yang 2 menjalankan tanggung jawab pelayanan dengan baik, berkembang menjadi 4. Yang 1 malas dan jahat dan tidak mengembangkan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya dan tidak berkembang, mati. Akhirnya diberikan kepada orang yang sudah punya 10. Ini adalah tanggung jawab pelayanan. Semua harta yang Tuhan percayakan kepada kita harus berkembang di tangan kita. Saya ulangi sekali lagi, semua harta yang Tuhan percayakan kepada kita harusnya berkembang di tangan kita. Bukan hilang, bukan lenyap. Tuhan menuntut kita untuk mengembangkannya. Kepada yang seorang mengubur harta yang diberikan itu, Tuhan bilang, kenapa engkau tidak taruh di bank saja supaya berbunga, jadi aku tetap mendapatkan hasilnya. Mengapa engkau kubur? Seperti itu. Ini menunjukkan Tuhan sangat serius terhadap harta yang Tuhan percayakan ke dalam tangan kita. Saudara harus paham hal itu. Jangan sampai kita dipercayakan harta untuk dikelola oleh Tuhan, lalu kita sia-siakan dan tidak berkembang di tangan kita. Pastikan semua hal yang Tuhan percayakan ke dalam tangan saudara harus berkembang. Amin.
Para pemimpin KTB, suruh masing-masing dipercayakan satu KTB. Itu harta yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Pastikan itu berkembang. Bukan lenyap. Pastikan itu bermultiplikasi. Bukan hilang. Amin. Itu bagian dari tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan. Ya. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita harus berkembang. Ya. Dan itu juga nanti akan berdampak pada kemampuan kita juga dalam pelayanan akan berkembang. Tapi intinya bukan soal kemampuan, tapi soal tanggung jawab. Rajin dan baik dan setia, kata Tuhan. Berbahagialah hambaku yang baik dan setia. Engkau turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya dia mendapat pahala. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah tentang belas kasihan. Saudara harus perhatikan baik-baik supaya hidup saudara penuh dengan belas kasihan. Siapa yang memberi kemurahan akan mendapat kemurahan. Siapa yang memberi belas kasihan akan mendapat belas kasihan. Dan Yakobus 2 ayat 13 berkata, belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi saudara-saudara, pengampunan atau belas kasihan yang saudara berikan kepada saudara-saudara yang lain, ini akan berdampak pada tahta penghakiman Kristus. Katakanlah, kasus saudara begitu banyak. Tapi kalau saudara banyak memberikan belas kasihan kepada saudara-saudara yang lain, nanti akan diperhitungkan di sana. Sehingga pemotongan hukumannya banyak. Karena belas kasihan saudara kepada orang lain. Makanya jangan jadi orang Kristen yang garang. Dikit-dikit hakimi, dikit-dikit hakimi, dikit-dikit hakimi, dikit-dikit hakimi. Jangan. Lebih baik kita penuh dengan belas kasihan. Orang salah apa aja, ampuni aja. Enak aja Pak, dia diampuni terus, ngelunjak. Ya biarin aja dia yang ngelunjak, saudara jangan ikut-ikutan ngelunjak. Kalau saudara mengampuni sekarang, penuh dengan belas kasihan kepada orang lain, nanti ada perhitungannya. Itu akan menolong kita. Kita harus mengakui kita banyak ketidaksempurnaan kan ya saudara ya. Ada banyak salah di hadapan Tuhan ya. Maksudnya adalah walaupun kita mungkin hidupnya sudah hati-hati, tapi tetap ada banyak kasus yang bisa dibawa ke tahta penghakiman Kristus ya. Nah, belas kasihan ini akan menolong kita. Mengurangi penghukuman, kira-kira seperti itu. Dan memperbesar pahala kita, kira-kira seperti itu. Nah itu kira-kira 6 hal yang akan dipermasalahkan dalam tahta penghakiman Kristus. Jadi saudara sudah tahu semuanya, berarti saudara sudah siap menghadap tahta penghakiman Kristus. Amin. Saya aminkan sendiri aja. Saudara mau amin juga apa enggak? Minimal saya sudah mempersiapkan saudara untuk menghadapi tahta penghakiman Kristus itu. Soal saudara siap atau enggak, ya itu urusanmu sendiri, itu tanggung jawabmu sendiri, tapi sudah dipersiapkan. Jarang-jarang lu ada pendeta yang siapin orang menghadapi tahta penghakiman Kristus. Terima kasih dong. Ya, sama-sama. Nah sekarang kita masuk kepada hukum yang kedua, hukum tentang perzinahan. Hukum tentang perzinahan. Ayat 27 sampai ayat yang 30. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ini hukum yang lama. Ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, ini hukum yang baru. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, jungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Jadi hukum yang lama menanggulangi perbuatan zina yang di luar, yang kelihatan. Tapi hukum kerajaan yang baru itu dipertinggi menanggulangi motivasi zina yang di dalam batin, saudara-saudara, yang tidak kelihatan. Siapa yang tahu kalau orang berzina di dalam batinnya? Ya saudara-saudara. Di luarnya mungkin tidak, tapi di dalamnya iya. Nah Tuhan menanggulangi yang di dalam ini, saudara-saudara. Hukum yang baru menanggulangi yang di dalam, bukan yang di luar. Tuhan bilang, kalau kamu memandang perempuan dan menginginkannya, ini sebaliknya terjadi ya. Ini kan laki-laki terhadap perempuan. Tapi kalau perempuan melihat laki-laki dan menginginkannya, itu juga berzina di dalam batinnya. Oke?
Ya, menginginkan ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah berahi. Syahwatnya tergerak. Maka kalau dia memandang wanita dan syahwatnya tergerak, dia berahi, dia sudah berzina di dalam batinnya, saudara-saudara. Secara fisik dia belum berzina, tapi di dalam batin dia sudah berzina. Itu sebabnya saudara perlu hidup di dalam hayat, karena saya mendapati orang yang hidup di dalam hayat, syahwatnya menjadi terkendali. Orang yang syahwatnya tidak terkendali adalah orang yang sangat alamiah. Tidak hidup di dalam hayat. Semakin saudara hidup di dalam hayat, semakin saudara bertumbuh di dalam hayat, syahwat saudara menjadi terkendali. Tapi semakin saudara di luar hayat, syahwat saudara menjadi liar, tak terkendali. Dia nggak tahu kapan saatnya bergerak, dia nggak tahu terhadap siapa dia harus tergerak. Lihat siapa aja dia bisa tergerak, itu tak terkendali, itu liar. Saudara harus hidup dalam hayat supaya syahwat saudara terkendali. Termasuk yang sudah bersuami istri. Ya saudara, terkadang suami mau menginginkan hubungan seks dengan istri, lalu istri sedang lelah, dan suami tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami, dia marah kalau tidak dilayani. Nah ini juga termasuk syahwat yang kurang terkendali. Tapi kalau saudara hidup dalam hayat, saudara akan bisa memahami kalau istri saudara sedang lelah. Dan saudara tidak perlu menuntut apa-apa. Paham saudara? Jadi saudara harus hidup di dalam hayat supaya syahwat saudara terkendali. Saudara nggak bisa menguasai syahwat saudara dengan alamiah saudara. Pasti nggak bisa. Orang yang terus menerus jatuh dalam dosa zina, dia berusaha tidak berzina, bagi dia sangat sulit. Ya bagi saudara yang nggak biasa berzina mungkin nggak terlalu sulit, tapi bagi orang yang sudah kebiasaan, itu sulit bagi dia. Bagaimana caranya? Saudara harus hidup dalam hayat. Kalau saudara sudah lahir baru, ada hayat ilahi di dalam saudara, hidup berdasarkan hayat, bertumbuh dalam hayat, setiap hari makan Kristus, engkau akan hidup oleh Kristus. Pak, apa nggak bisa dilepasin dari rozina? Mungkin bisa, tapi itu tidak permanen. Perhatikan baik-baik. Semua perubahan dalam diri kita, semua perubahan dalam hidup kita yang terjadinya karena pengaruh luaran selalu tidak permanen. Semua perubahan yang permanen adalah semua perubahan yang terjadi dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Ketika saudara dilayani pelepasan oleh seorang hamba Tuhan yang dalam tanda kutip diurapi sakti mandraguna. Dalam nama Yesus, Rosina pergi keluar, bisa pergi nggak? Mungkin bisa. Tapi kalau dia tidak hidup dalam hayat, itu Rosina akan kembali lagi, bahkan lebih buruk lagi. Jadi buat saya satu-satunya jalan adalah hidup dalam hayat. Engkau boleh dilepaskan bolak-balik sebulan sekali. Tapi tetap engkau akan terikat dengan Rosina itu selama engkau tidak hidup dalam hayat. Untuk lepas dari hukum dosa dan maut, engkau harus berpindah kepada hukum roh kehidupan. Kalau engkau ada di dalam hukum roh kehidupan, engkau tidak terganggu dengan hukum dosa dan maut. Halo, semua paham? Kita ada di dalam hukum gravitasi bumi. Semua terpengaruh dengan hukum gravitasi bumi, betul? Saudara bilang saudara orang hebat. Kalau saudara lompat dari lantai 10, saudara tidak akan jatuh ke bawah. Saudara coba, akhirnya jatuh ke bawah juga saudara. Enggak ada seorang pun yang lompat dari atas jatuhnya enggak ke bawah. Karena saudara takluk pada hukum gravitasi bumi. Ini bukan soal saudara percaya atau enggak percaya loh. Tapi saudara takluk kepada hukum itu. Saudara bilang, saya beriman, saya lompat, saya tidak akan jatuh. Dalam nama Yesus tidak akan jatuh. Saudara lompat, jatuh enggak? Jatuh enggak? Padahal saudara percaya. Percayanya 100% bulat loh. Ini iman benar-benar dari sorga. Murni dari sorga. Tapi saudara menjatuhkan diri di lantai 10, jatuh enggak? Jatuh. Karena saudara masih takluk dalam hukum gravitasi bumi. Bagaimana caranya saudara tidak takluk pada hukum gravitasi bumi? Ada hukum di atas gravitasi bumi namanya hukum aerodinamik. Saudara naik pesawat, itu saudara hukumnya aerodinamika. Makanya pesawat bisa ngambang di atas, nggak jatuh ke bumi. Karena dia hukumnya nggak ngikutin gravitasi bumi. Dia ada di atas gravitasi bumi sehingga dia bisa menahan dirinya untuk jatuh ke bumi.
Sehingga ketika saudara ada di dalam pesawat, saudara nggak jatuh ke bumi. Kecuali kecelakaan. Ya, karena ada hukum yang lain. Ketika saudara ada di dalam pesawat, saudara hidup dalam hukum yang lain, bukan dalam hukum gravitasi bumi, sehingga hukum gravitasi bumi tidak berlaku untuk hidup saudara. Paham saudara? Kalau saudara hidup dalam hukum roh kehidupan, hukum roh hayat, maka hukum dosa dan maut tidak berlaku atas hidup saudara. Tidak berkuasa. Dosa tidak berkuasa lagi dalam hidup saudara. Kalau saudara hidup dalam hukum roh kehidupan. Roma 8 ayat 1 dan ayat 2. Ada dua hukum. Ini adalah masalah hukum. Saudara ada di hukum yang mana? Saudara hidup dalam hukum roh kehidupan, saudara bebas dari hukum dosa dan maut secara otomatis. Hukum dosa dan maut tidak berlaku atas saudara. Orang-orang gampang berbuat dosa, saudara sangat susah berbuat dosa. Nggak mungkin berbuat dosa. Ya, karena hukumnya beda. Jadi saudara harus tinggal di dalam hukum yang tepat. Orang yang sudah lahir baru harusnya tinggal dalam hukum roh kehidupan. Hukum roh hayat. Saudara nggak perlu pelepasan, saudara lepas sendiri dari hukum dosa dan hukum maut. Oke, semua paham sampai di sini ya saudara ya. Nah, ayat 29 dan ayat 30, please jangan buru-buru menerapkan secara lahiriah. Kalau matamu yang satu bikin kau masuk neraka, cungkil. Wah, luar biasa. Kalau tanganmu yang satu menyesatkan, potong. Ada yang pernah melakukan itu saudara, tangannya yang satu berdosa terus dia potong. Tetap berdosa saudara. Jadi bukan masalah tangan dipotong atau mata dicungkil saudara-saudara. Saudara cungkil mata saudara, saudara tetap bisa berdosa. Ya. Jadi ini bukan sesuatu yang harus dilakukan secara lahiriah. Tuhan hanya mau menekankan betapa pentingnya dosa ini ditanggulangi. Itu penekanan saudara-saudara, ya. Jadi itu penekanan, bukan saudara harus melakukan cungkil mata. Satu kali mata saudara intip orang mandi sudah cungkil, waduh. Intip orang mandi 2 kali buta saudara. Masalahnya saudara buta, tapi saudara di dalam hati masih punya banyak nafsu. Tetap berdosa. Jadi itu tidak menanggulangi dosa sebetulnya. Ya. Itu cuma penekanan, saudara harus sungguh-sungguh menanggulangi dosa ini. Nah perhatikan baik-baik, hal yang pertama dibahas oleh Tuhan tadi adalah perkara jangan membunuh atau jangan marah. Perkara kedua adalah jangan berzina. Jangan membunuh itu perihal amarah, jangan berzina itu perihal hawa nafsu. Dua ini, amarah dan hawa nafsu, ini bisa digambarkan seperti musang dalam diri kita yang sangat berbahaya. Itu sebabnya Tuhan taruh kedua ini di awal ketika dia membahas tentang hukum kerajaan sorga. Kedua hal ini harus bisa kita tanggulangi dengan hayat ilahi. Kalau kita bisa lolos dari kedua hal ini, amarah dan hawa nafsu, sepertinya kita akan lebih mudah saudara-saudara. Makanya ditaruh pertama dan kedua tentang membunuh dan berzina. Jangan marah, jangan mengumbar hawa nafsu. Dua ini saudara. Jangan marah, jangan ngata-ngatai saudara, jangan meremehkan saudara, jangan menghakimi saudaramu, dan jangan berzina di dalam hatimu. Ya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kedua hal ini amarah, hawa nafsu. Amarah, hawa nafsu. Kalau saudara perhatikan, semua permasalahan kita mungkin berputar-putar di situ. Sekitar amarah atau hawa nafsu. Setiap hari kita mungkin diganggu dengan amarah, hawa nafsu. Amarah, hawa nafsu. Amarah, hawa nafsu. Hawa nafsu bukan cuma seks saudara. Hawa nafsu makan juga termasuk hawa nafsu. Ya saudara. Jadi perhatikan ini harus ditanggulangi ya. Jangan mengumbar amarah, jangan ngatain saudara karena kita bisa dihukum. Jangan memandang wanita yang bukan istri kita lalu tergerak syahwatnya. Maka kita akan bisa dilemparkan dalam api neraka. Hukumannya begitu berat dan ketika kita melihat hukuman begitu berat, ini harusnya memaksa kita untuk tinggal di dalam Kristus. Karena kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita tidak bisa. Jadi semua hukuman yang berat-berat ini seharusnya
buat kita, memaksa kita untuk tinggal di dalam Kristus. Saya berdoa supaya semua saudara ketika membaca Alkitab ini, membuat Alkitab ini menunjukkan betapa bobroknya kita, betapa lemahnya kita, dan membuat kita terpaksa tinggal di dalam Kristus. Terpaksa hidup di dalam hayat, terpaksa mengandalkan hayat, terpaksa bergantung kepada Tuhan. Bila semua ini akan memaksa kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saya berdoa biarlah Tuhan sendiri akan menolong kita. Ayo kita tanggulangi dengan hayat ilahi, hidup di dalam hayat ilahi. Amarah, hawa nafsu kita tanggulangi. Dengan hidup berdasarkan hayat, kita akan lewati semua itu, saudara-saudara. Amin. Saya sendiri terus terang, mungkin paling sulit adalah menanggulangi amarah ya saudara ya. Kita masih hidup di dalam dunia yang sekitar kita terlalu gampang untuk bikin kita marah. Apalagi orang-orang sekitar kita yang dekat dengan kita. Biasanya yang paling bisa bikin kita marah adalah orang yang dekat dengan kita. Iya nggak saudara? Kalau orang jauh mah jarang bikin kita marah ya. Kalau orang jauh kan dia mau ngapain aja kita nggak terlalu gimana-gimana kan. Tapi kalau orang deket itu loh. Jadi setiap hari saya sendiri memperhatikan. Saya berdoa, saya terus hidup dalam hayat, menempuh jalan hayat. Supaya saya bertumbuh dalam hayat dan saya semakin hilang marah-marahnya. Semakin sedikit yang bisa membuat saya marah. Saudara, udah kadang-kadang kita menerima perlakuan tidak adil, udahlah. Gak usah marah-marah. Gak usah ngedumel. Terima aja lah. Puji Tuhan saja. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi sejak hari ini, mari kita tidak marah-marah lagi. Bukan karena kita berusaha tidak marah-marah. Usaha kita adalah tinggal dalam Kristus. Menerima supaya hayat dari Kristus. Supaya kita terhindar dari marah dan hawa nafsu. Kiranya Tuhan menolong kita. Saya sudahi sampai di sini hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan. Kami percaya hukum-Mu adalah hukum yang ajaib Tuhan. Ketika Engkau memberikan hukum-Mu, Engkau tidak hanya menyuruh kami, memerintahkan kami untuk melakukan hukum itu, tapi Engkau memberikan kami hayat untuk melakukan itu Tuhan. Bahkan Tuhan, tanpa usaha dari alamiah kami akan berhasil melakukan hukum ini karena hayat Allah ada di dalam kami. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Tuhan, limpahi kami dengan pewahyuan-Mu, dengan pemahaman-Mu Tuhan, bahwa semua ini Engkau berikan kepada kami karena Engkau tahu kami memiliki hayat ilahi, membuat kami mampu melakukan semua hukum Tuhan ini. Sekalipun hukum Tuhan disempurnakan, dipertinggi sampai setinggi-tingginya, kami punya hayat ilahi yang tertinggi. Oh Tuhan, karena kami punya hayat yang tertinggi, maka standar moral kami adalah standar yang tertinggi Tuhan. Kami bisa menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebentar kami bersekutu satu dengan yang lainnya. Pakai kami semua untuk berbicara bagi Allah, menguatkan, meneguhkan, dan menolong yang lainnya. Mengalirkan hayat-Mu kepada yang lainnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau sharing dengan cepat. Silakan. Ya, tadi waktu yang membahas mengenai hukum tentang membunuh itu yang jangan marah terhadap saudaramu, jangan mengata-ngatai, jangan merendahkan, dan jangan menghakiminya, itu saya seperti mendapat pewahyuan mengenai tubuh Kristus ya. Jadi pada waktu kita mengata-ngatai saudara kita menghakimi saudara kita, atau apa kita mengatakan dia bodoh, sebenarnya itu kita sedang mengatai diri kita sendiri. Karena dalam konsep tubuh Kristus, kita adalah satu tubuh ya. Contoh ya, misalnya kita bicara soal tubuh kita nih. Kalau misalnya kita tersandung jatuh lalu lutut kita berdarah, ya kan? Kita nggak bakalan tuh ngomel-ngomelin kaki kita. Bodoh lu. Karena kan artinya kita mengata-ngatai diri kita sendiri. Tapi yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah kita membersihkan kaki kita yang kotor mungkin, atau lutut kita yang berdarah kita kasih obat. Nah,
sama halnya dengan tubuh Kristus di tempat ini secara manusia gitu. Kalau ada saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan, kalau kita mengatai dia bodoh, tolol, atau kita merendahkan dia, ya artinya kita merendahkan diri kita sendiri karena kan memang itu adalah bagian dari kita. Yang seharusnya kita lakukan adalah sama seperti kita memperlakukan tubuh kita sendiri yang tadi itu kaki, kita harusnya membantu dia, menolong dia, sampai dia sembuh kembali gitu. Jadi saya seperti mendapatkan penjelasan yang lebih dalam lagi mengenai tubuh Kristus dalam hal yang poin tadi itu. Ya, oke, terima kasih. Memang prakteknya itulah hidup gereja. Kita semua sama, oke? Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Justru orang yang merasa paling hebat itu biasanya berpotensi mengakibatkan perpecahan. Lebih baik kita merasa semua sama. Amin. Oke, haleluya. Jadi kita bisa mengasihi semua orang. Silakan, siapa lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Kita semakin mengetahui kekayaan Kristus yang berlimpah itu. Ya. Ada banyak hal yang bisa ditanggulangi dengan Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Hari ini bertambah lagi. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan secara alamiah kita, Kristus bisa. Semakin kaya lagi, semakin kaya lagi. Tuhan Yesus benar-benar luar biasa, tidak terbatas kekayaannya. Amin. Kalau kita hidup dalam hayat ilahi, benar-benar banyak hal yang disingkapkan secara alami kita benar-benar banyak nggak bisanya. Ya. Tetapi dengan Kristus semuanya bisa. Amin. Itu yang poin yang saya dapatkan. Kemudian ada satu pertanyaan yang tadi disampaikan tentang hal-hal yang akan dihadapi di tahta pengadilan Kristus, dan juga hal utama yang ditanggulangi di awal tentang amarah, tentang hawa nafsu. Tentu itu kan tidak bisa secara instan tertanggulangi langsung seperti itu, karena kematangan Kristus di dalam kita sedang berproses. Nah, bagaimana kalau kita jatuh di bagian-bagian tertentu, kita masih belum bisa menanggulangi apa yang harus dilakukan? Ya. Ada yang mau jawab pertanyaannya? Kenapa? Tetap tinggal dalam Kristus. Gampang jawabannya. Jadi kalau kita gagal, yang kita perlu lakukan adalah mengaku dosa. Aku dosa dibersihkan, ya. Jadi sebetulnya gini loh, kehidupan Kristen itu sebetulnya gampang, nggak susah. Ketika kita jatuh, kita mengaku dosa, kita disucikan oleh darah Yesus. Kalau kita punya masalah dengan saudara kita bereskan, clear lagi, dari nol lagi kan. Jadi selalu dari nol. Yang penting adalah pentingnya pemberesan. Pemberesan di hadapan Tuhan, pemberesan di hadapan manusia. Kalau di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia kita beres, itu kasus kita nggak numpuk. Jadi yang penting di-clearkan di sini selama kita hidup. Ya, makanya setiap kali Tuhan terangi saudara, ya misalnya tadi ketika saya bicara, mungkin ada yang Tuhan terangi, saudara selama ini menganggap remeh saudara-saudara yang lain, menganggap rendah saudara-saudara yang lain. Misalnya kayak gitu. Harus langsung mengaku dosa, seperti gitu. Dibereskan, sehingga clear. Jadi dari nol. Jadi nggak banyak kasus numpuk nanti waktu ditata penghakiman Kristus. Jadi filenya sudah dihapus istilahnya gitu. Kalau nggak dibereskan itu akan numpuk. Nanti akan dibawa ke sana. Jelas ya? Jadi sebetulnya jadi orang Kristen gampang seperti itu. Karena bisa dibereskan. Diputihkan terus. Dibersihkan, dibereskan. Dibersihkan, dibereskan. Udah, jadi nanti di sana nggak numpuk. Oke, silakan. Cukup ya itu ya kira-kira. Ya. Yang penting rajin-rajin bereskan. Udah, ya. Sebenarnya pertanyaan saya tadi sama seperti Andre. Tapi ada yang belum terjawab. Yang tentang pahala dan hukuman. Kan pasti dalam hidup kita, umpama pas kita marah kita mati. Nah itu jadi kita dapat pahala dan dapat hukuman juga gitu. Ketika marah, mati.
Tapi sepanjang yang saya tahu, Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk pemberesan. Permasalahannya kita gunakan atau tidak. Ya. Nah, kalau kita menunda-nunda, kita keburu mati sana. Tapi 6 hal yang tadi saya sebutkan itu akan mempengaruhi semuanya, termasuk belas kasihan. Jadi kalau kita penuh dengan belas kasihan itu akan sangat membantu di sana. Kayak gitu. Tapi sepanjang yang saya tahu Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk pemberesan. Jadi kalau saudara berdosa nggak langsung matilah, percayalah. Pasti ada kesempatan untuk pemberesan. Kalau saudara melewatinya ya kehilangan kesempatan. Jadi jangan takut kalau saudara berbuat dosa, biasanya saudara nggak langsung mati kok. Minimal ada 1-2 detik untuk bertobat gitu loh. Untuk ngaku dosa cuma perlu 3 detik, 2 detik. Ya. Ya, ngaku dosa buru-buru gitu. Jadi beres. Makanya saudara mesti terlatih setiap kali Tuhan terangi, sedikit saja di dalam hati kita Tuhan terangi hal yang salah dalam hidup kita. Langsung ngaku dosa, jangan nunda. Langsung pemberesan gitu loh. Itu saudara harus latihan. Karena ada kecenderungan orang-orang Kristen kalau diterangi dia kayaknya maunya terangnya besar banget gitu loh. Kan kalau berasa sedikit harusnya udah berasa dong. Nih misalnya kita melakukan sesuatu. Tuhan batuk-batuk di belakang kita. Kan harusnya udah tahu dong. Langsung ngaku dosa lah. Jangan nunggu diketok kepalanya baru sadar gitu loh. Kalau Tuhan udah batuk-batuk di belakang kita, udahlah sadar gitu. Jelas ya? Nah itu perlu latihan sehingga kita sensitif ya. Jadi setiap saat Tuhan, bahkan hal kecil pun kita lakukan di dalam hati nih, belum keluar, baru dalam hati, Tuhan sudah ingatkan kita akan langsung bisa menangkap peringatan itu. Kalau kita memang terbiasa melakukan itu ya, menjagai hati nurani kita tetap murni. Menjagai hati nurani tetap murni itu sangat-sangat penting. Jangan sampai saudara kehilangan itu. Harus dijagai. Karena kalau hati nurani saudara nggak dibereskan, numpuk kasusnya di sana. Kayak gitu. Jelas ya? Jadi bereskan setuntas-tuntasnya sampai di dalam hati nurani saudara tidak ada tuduhan dan kesalahan lagi. Yang menuduh kita itu iblis. Tapi dasar iblis bisa menuduh kita adalah kalau ada kesalahan dalam hati nurani. Kalau sudah tidak ada kesalahan dalam hati nurani, iblis tidak bisa menuduh kita. Kalau semua sudah tuntas tanpa kesalahan di hadapan Tuhan, hati nurani kita bersih, iblis kalau tuduh kita ya kita tolak. Karena itu tipu. Padahal kita sudah bersih seperti itu. Apakah itu menjawab? Kurang? Harusnya ada kesempatan. Tuhan adalah Tuhan yang baik, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke. Ya kan, kalau saudara biasa ngaku dosa cuma butuh 1 detik untuk ngaku dosa lah. Tahan dulu napasnya 1 detik bisa. Habis itu baru hilang. Oke, ada lagi yang lain silakan. Ayo cepat, silakan Romi. Tadi saya agak miss yang nomor 6 yang belas kasihan. Itu tadi kan katanya dia tuh belas kasihan itu bisa menolong ya. Maksudnya mengurangi hukuman gitu. Jadi belas kasihan itu kayak tax amnesty gitu ya. Iya. Mungkin bisa dianggap semacam itu. Karena coba kita baca dah Yakobus 3 ayat berapa tadi? Yakobus 2 ayat 13. Yakobus 2 ayat 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Jadi kalau saudara tidak berbelas kasihan terhadap orang lain, maunya menghakimi orang lain, nggak mau mengampuni orang lain, maka penghakiman yang tak berbelas kasihan akan dikenakan kepada saudara.
tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi kalau saudara penuh dengan belas kasihan akan bisa memenangkan saudara dari penghakiman. Gitu. Tapi kalau saudara sadis, menghakimi orang sadis tanpa ampun, nah nanti saudara akan dihakimi seperti itu oleh Tuhan. Sadis tanpa ampun. Ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi ukurannya kita yang tetapkan. Kayak gitu. Nah kadang-kadang ini masalah orang Kristen, kita suka pakai dua macam batu timbangan. Untuk mengukur orang lain, batu timbangannya yang tinggi. Untuk mengukur diri sendiri, pakai batu timbangan yang sangat rendah. Nah ini nggak boleh. Harus satu batu timbangan. Kalau enggak nanti kita kecelek di tata penghakiman Kristus. Kita pikir kita baik karena kita mengukur pakai batu timbangan yang lain, mengukur orang pakai batu timbangan yang lain. Alkitab bilang dua macam batu timbangan adalah kekejian di hadapan Tuhan. Jadi dalam menghakimi orang lain, mengukur orang lain, kita nggak boleh pakai dua macam batu timbangan. Ya, nggak boleh. Kira-kira jelas nggak itu? Ya. Kalau kita bilang, lu salah karena melakukan itu. Nah kalau kita melakukan itu juga, kita juga salah. Kan kita seringnya, lu salah, tapi giliran kita yang melakukan, gua benar. Gitu. Nah ini dua macam batu timbangan namanya. Itu kekejian di mata Tuhan. Itu kecurangan. Nggak boleh. Jadi kalau menghakimi orang lain, pakailah ukuran serendah-rendahnya. Jadi kita lebih aman. Lebih baik kita mengampuni daripada menghakimi. Ya. Tuhan bilang, apa urusanmu? Itu umat Tuhan, urusan Tuhan, Tuhan bisa mengurus dia. Apa urusanmu menghakimi dia? Kayak gitu saudara. Jadi makanya inilah yang bisa membuat kita menjalankan hidup gereja secara benar. Kalau semua kita saling menghakimi, ya kita nggak bisa menjalankan hidup gereja secara benar. Tapi kalau kita semua saling mengasihi, tidak ada yang menganggap rendah satu dengan yang lainnya. Kita bisa menyatu. Kita bisa terbangun menjadi satu. Hanya di dalam kasih. Amin. Jadi kita tidak boleh menganggap rendah yang lainnya. Kita semua sama, tidak boleh menganggap rendah yang lainnya. Ya mungkin satu ada yang lebih bertumbuh, satu kurang bertumbuh, tapi yang lebih bertumbuh nggak boleh menganggap rendah yang tidak bertumbuh. Harusnya membimbing orang supaya bertumbuh seperti dia, bukan menganggap rendah. Ya, bukan meninggalkannya, seperti gitu. Oke, apakah itu menjawab? Jawab ya. Oke, ada lagi yang lain silakan. Ayo. Silakan Yulis. Tadi kan sempat disinggung mengenai pengakuan dosa dan orang Kristen itu enak sebenarnya tinggal mengaku. Nah kebetulan saya jadi keinget waktu itu pernah ada perbincangan dengan teman di kantor, terus dia bilang, aduh aku ini padahal nggak mau emosi tapi keluar lagi emosinya di jalan gitu. Nah kan saya ingat kan itu kan, ya saya bilang ya kalau memang kita diterangi ya kita langsung mengaku kepada Tuhan terus kita ampuni. Nah kebetulan ada satu orang di luar Kristen dengar saya ngomong gitu, oh kalau gitu enak dong, ya besok kan kita ngelakuin lagi aja, tinggal tinggal minta ampun lagi, ntar beres, selesai, putih bersih gitu kan. Terus saya kan bingung kan jawabnya, terus saya sempat bilang gini, orang yang mengasihi itu nggak akan ada niat untuk melakukan itu, tapi dia melakukannya tanpa tanpa disadarinya, maksudnya tanpa keinginannya. Kalau kita mulai berpikir kayak gitu, itu kayak udah ada niat gitu. Oh, menggampangkan gitu. Saya bilang itu anugerah, saya bilang. Itu anugerah kita sebagai anak Tuhan, jadi ada pengampunan. Tapi karena kita mengasihi, jadi maunya sih enggak, tapi ya apa boleh buat, kita lakukan lagi gitu. Jadi menurut Dad, jawabannya yang tepat gimana ya? Kalau sewaktu-waktu nanti ada perbincangan kayak gitu lagi, ya. Gimana? Oke, kita lihat ayatnya, 1 Yohanes 1 ayat 9.
Memang banyak orang Kristen juga belum memahami ayat ini saudara. Tapi hari ini saya berdoa saudara memahaminya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Perhatikan ayatnya baik-baik. Ini ayat yang sangat-sangat powerful. Hanya belum disadari oleh orang Kristen. Perhatikan. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, tidak berhenti sampai di situ, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosa adalah yang di dalam, kejahatan adalah yang di luar. Kejahatan adalah dosa yang sudah tereksekusi di luar. Itu kejahatan. Dosa itu masih di dalam, masih motivasi. Ya. Jadi ketika kita mengaku dosa kita, efeknya dua. Bukan cuma diampuni, tapi disucikan dari segala kejahatan. Disucikan. Jadi ketika saudara mengaku dosa, saudara bukan cuma diampuni, tapi disucikan. Semakin saudara diampuni dan disucikan, semakin saudara tidak mau berbuat dosa. Betul nggak? Yang menyebabkan saudara mau berbuat dosa lagi adalah karena saudara tidak disucikan. Itu sebabnya pengakuan dosa, semakin kita mengaku dosa, semakin kita disucikan, diampuni, disucikan, diampuni, disucikan. Kalau saudara mengaku dosa, diampuni, disucikan. Kalau tidak mengaku dosa, tidak diampuni, tidak disucikan. Itu yang bikin saudara jadi tambah banyak berbuat dosa. Karena saudara tidak disucikan. Tapi kalau saudara mengaku dosa, setiap kali saudara mengaku dosa, darah Yesus berkuasa bukan hanya mengampuni saudara dari segala dosa, tapi menyucikan saudara dari segala kejahatan yang sudah saudara perbuat. Jadi kejahatan saudara itu semua dihapus bersih, putih bersih. Logikanya gini, kalau saudara ada kejahatan, ya, ada kejahatan satu, bikin kejahatan dua lebih gampang apa lebih susah? Kalau sebelum bikin kejahatan kan susah ya. Tapi setelah bikin satu kejahatan, bikin kejahatan kedua gampang apa susah? Bikin kejahatan ketiga gampang. Keempat lebih gampang lagi. Makin banyak makin jahat kan. Itulah caranya jadi orang jahat. Kejahatan tidak diberesin, saudara akan jadi orang jahat. Tapi kalau setiap kali kejahatan saudara buat, saudara datang mengaku dosa, diampuni, disucikan. Diampuni, disucikan. Kejahatannya nggak nambah. Saudara mulai dari awal lagi, mana mungkin saudara jadi lebih jahat. Bahkan saudara jadi lebih suci harusnya. Jadi ini salah satu jalan untuk disucikan. Orang yang menjagai hati nuraninya tetap murni di hadapan Tuhan, dengan pengakuan dosa seperti ini, dia benar-benar percaya pada kuasa darah Yesus yang luar biasa itu, ya, maka dia akan menjadi orang yang lebih suci daripada sebelumnya. Penyucian Tuhan itu sempurna, saudara. Jangan main-main, ya. Kuasa darah Yesus itu sempurna. Kan tadi kita nyanyi, pengorbananmu sempurna. Jadi kalau dia mengampuni, sempurna. Kalau dia menyucikan, sempurna. Seharusnya semakin saudara mengaku dosa, semakin saudara jadi orang suci. Semakin saudara bertumbuh di dalam hayat, jadi orang suci. Jadi banyak orang nggak mengerti ayat ini, sehingga mereka pikir, oh enak dong, nanti dosa lagi diampuni. Yang terjadi bukan begitu. Sepanjang pengalaman saya secara rohani, semakin saya diterangi oleh Tuhan, semakin saya mengaku dosa, semakin saya suci. Semakin tidak ingin berbuat dosa lagi. Saudara ngalami yang sama apa enggak sih? Harusnya sama. Enggak ada orang diampuni lalu mau berdosa lagi, enggak ada. Itu pikiran alamiah. Satu kali Tuhan ada di rumah, siapa itu? Simon Sikusta kalau nggak salah. Ada perempuan berdosa datang meminyaki kaki Yesus. Ya kan? Pakai minyak lalu disekak dengan rambutnya. Orang-orang protes, orang berdosa itu melakukan itu. Lalu Tuhan bilang, menurut kamu, siapa yang lebih mengasihi? Orang yang lebih banyak diampuni dosanya atau orang yang lebih sedikit diampuni dosanya? Siapa yang lebih banyak mengasihi?
yang lebih banyak dosanya diampuni, lebih banyak mengasihi. Saudara, semakin lebih banyak dosamu diampuni, semakin engkau mengasihi Tuhan. Logikanya begitu, bukan terbalik. Nah, logika alamiah kita terbalik. Seharusnya semakin kita banyak diampuni, semakin kita banyak mengasihi. Makanya nih di antara saudara nih orang-orang yang paling brengsek, paling banyak dikasih Tuhan, paling banyak diampuni Tuhan. Harusnya saudara jadi orang yang paling mengasihi Tuhan. Seharusnya begitu. Oh Pak, saya banyak dosa Pak, tapi sudah diampuni belum? Sudah, harusnya engkau jadi orang yang paling mengasihi Tuhan. Itulah seharusnya. Itu logika kebenarannya ya, saudara-saudara. Jadi jangan pakai pikiran alamiah yang suka terbalik-balik begitu. Itu secara umum apa yang Yulis bilang tadi itu benar. Semua orang akan beranggapan seperti itu. Bukan cuma non-Kristen, orang Kristen pun begitu. Enak tuh kalau gitu tinggal mengaku dosa. Ya memang enak. Ya buat apa sudah jadi orang Kristen kalau nggak enak? Kehidupan orang Kristen memang kehidupan yang menikmati. Kita menikmati apa yang sudah Kristus kerjakan dalam hidup kita dan kita nggak perlu melakukan apa-apa lagi. Karena semua sudah Kristus kerjakan. Oke? Kristus adalah sahabat kita, perhentian kita. Kita masuk dalam Kristus, kita berhenti dari segala pekerjaan kita cuma menikmati apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Itulah kekristenan. Jadi enjoy-lah jadi orang Kristen. Enjoy aja. Nggak enjoy kayaknya. Saudara nggak kelihatan enjoy. Itulah jadi orang Kristen ya saudara. Ya memang nikmat. Ya orang, bagi mereka tidak masuk akal, bagi saya sangat masuk akal. Orang yang banyak diampuni, banyak mengasihi. Ya. Jadi saudara yang paling brengsek harusnya yang paling banyak mengasihi Tuhan itu. Karena banyak diampuni. Saya kurang brengsek nih saudara. Berbahagialah saudara yang pernah brengsek, jadi banyak menerima pengampunan dari Tuhan, jadi saudara bisa mengasihi Tuhan lebih lagi. Seharusnya saudara mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain-lainnya. Haleluya. Ada lagi yang lain? Silakan. Silakan Budi. Ya, saya mau tanya, tadi disampaikan kalau kita marah terhadap orang lain, tapi orang lain itu nggak tahu kalau kita marah, maka kita cukup bereskan di hadapan Tuhan, nggak usah langsung sama orang tersebut gitu ya. Itu aja sih pertanyaannya. Ya, jadi maksudnya adalah kalau memang orang itu nggak tahu apa-apa, kita cuma marah dalam hati karena apa ya namanya, mungkin kita tersinggung dengan apa yang dilakukan. Padahal sebetulnya dia nggak ngapa-ngapain, kitanya aja yang tersinggung di dalam, ya. Nah itu kalau dibereskan bisa menimbulkan masalah malah. Tahu-tahu kita datang sama dia, gue minta maaf ya, tadi gue marah-marah sama lu, abis lu belagu sih gitu. Misalnya kita ngomong kayak gitu, ya dia bisa jadi marah malah gitu. Apaan sih, emang gue ngapain sih gitu, malah jadi panjang urusannya kan. Jadi kalau memang kita tersinggung terhadap orang, dan sebetulnya mungkin dia gak bermaksud seperti itu, kita cuma marah dalam hati karena kita tersinggung, udah beresin aja sama Tuhan. Tuhan, ampun, aku tersinggung. Harusnya aku gak tersinggung. Masa orang ngomong gitu aja tersinggung sih Tuhan gitu. Ampuni aku Tuhan, aku tersinggung gitu. Kan bisa beres. Jadi hal-hal yang kayak gitu gak perlu dibereskan. Tapi kalau dia kepahitan sama kita, ya kita perlu datang minta maaf mungkin. Ya. Sekalipun kadang-kadang kita juga gak bermaksud begitu, dia salah sangka, dia jadi kepahitan sendiri, ya sudahlah, kadang-kadang kita perlu datang minta maaf untuk membereskan. Jadi lihat per kasus aja. Minta tuntunan roh, apakah kita harus datang bereskan atau tidak. Seperti gitu ya, karena per kasus kadang-kadang beda. Ada lagi yang lain? Apakah itu menjawab? Oke. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, ayo kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Tuhan, Kau telah mempertinggi hukum yang lama menjadi hukum yang baru Tuhan. Dan Engkau mengatakan ini kepada kami semua yang punya hayat ilahi. Dan kami percaya Tuhan ketika kami membaca firman-Mu,
Ini tidak akan menjadi beban yang berat bagi kami, tapi ini menjadi sukacita bagi kami Tuhan. Kami sadar, semakin sadar bahwa hayat alamiah kami tidak berdaya menghadapi firman Tuhan. Tidak berdaya melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, hanya satu jalan bagi kami Tuhan. Kami harus tinggal di dalam Kristus. Kami harus hidup di dalam hayat ilahi. Kami harus memperhidupkan hayat-Mu Tuhan. Kami harus memperhidupkan Kristus. Kami harus makan Kristus supaya kami bisa hidup oleh Kristus. Tuhan Yesus, tidak ada satupun cita-cita dalam hidup kami untuk hidup berdasarkan hayat alamiah kami sendiri Tuhan. Kami mau hidup oleh Kristus Tuhan. Karena Engkau bukan hanya mati bagi kami, tapi juga Engkau mau hidup untuk kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, hiduplah di dalam kami. Hiduplah Tuhan bagi kami Tuhan. Kami tidak mau hidup lagi Tuhan. Engkau yang hidup di dalam kami Tuhan. Kami memang hidup, tapi bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Jadilah hidup kami, jadilah hayat kami. Engkaulah hayat kami ya Tuhan. Engkaulah sumber hayat kami. Engkaulah terang kami. Engkaulah kekudusan kami. Engkaulah kebenaran kami. Engkaulah kehidupan kami Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Tuhan Yesus, jadilah segala-galanya bagi kami. Hiduplah di dalam kami. Hiduplah bagi kami. Kami datang secara kosong dan terbuka di hadapan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, karena belas kasihan-Mu, tidak ada satupun bagian dari hidup kami yang tertutup bagi-Mu Tuhan. Semuanya terbuka di hadapan-Mu, terbuka terhadap-Mu Tuhan. Isi kami dengan diri-Mu sendiri, resapi kami dengan diri-Mu sendiri. Penuhi kami dengan diri-Mu. Oh Tuhan Yesus, supaya hidup kami sepenuhnya adalah diri-Mu Tuhan. Sehingga Kristus terekspresi lewat kehidupan kami. Kami memakai kebenaran Kristus, bukan kebenaran kami sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau meteraikan firman-Mu dan Engkau ubahkan firman-Mu menjadi roh dan hayat bagi kami. Sehingga kami bisa terus tinggal dalam hayat, hidup dalam hayat-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi sempurna seperti Bapa kami di surga sempurna. Kami menjadi sama seperti Allah dalam hayat dan sifat, bukan dalam kedudukan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Buat penggarapan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat Kristus yang sudah tergarap dalam hidup kami. Terima kasih buat Kristus yang terus bertumbuh di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah terus bertumbuh sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam hidup kami. Melalui hidup kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Semua kita yang telah menerima firman-Nya menjadi roh dan hayat bagi kita. Sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat siang semuanya. Terus hidup dalam perjamuan kawin dan nikmati Tuhan setiap saat. Amin.